Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 483. Setiap orang punya agendanya masing-masing. Pengaturan Ye Tianzong telah dibuat. Kedua orang yang membuat perjanjian di sana sangat percaya diri. Dengan dukungan perusahaan Beijing, tidak peduli monster atau monster macam apa mereka akan mati tanpa tempat pemakaman. Sekarang pihak lain datang dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia jelas takut dengan markas besar. Oleh karena itu, Ouyang Zhen menepuk bahu Wang Songrui dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Wang, apakah kamu melihat? Si bodoh ini, setelah itu membaca informasi tentang markas kami, setelah itu, dia tetap memasang wajah cemberut dan tidak berkata apa-apa, jelas karena takut. Jika tebakanku benar, dia seharusnya datang ke sini sekarang untuk meminta maaf." "Yah, seharusnya begitu." Wang Songrui sedikit mengangguk. Namun, dia menyetujuinya dengan sangat enggan, namun hatinya masih merasa tidak enak. Ia tidak berani mengambil kesimpulan dengan mudah hingga masalah tersebut akhirnya terselesaikan. Semoga markas besar Ouyang Zhen dapat mengintimidasi Ye Tianzong. Jika tidak, Anda akan dikalahkan sepenuhnya. Bahkan, karena keputusan bodohnya, ia mungkin mempengaruhi seluruh keluarga. Dia memiliki dasar yang kuat di Linceng selama lebih dari 10 tahun. Jika dia menghancurkan masa depan keluarga karena kecerobohannya, dia tidak akan pernah bisa menebus dosanya bahkan jika dia mati. "Segera datang." Ye Tianzong berdiri di depannya dengan tangan di saku. Huo Fenghuang berdiri di sampingnya, menatap lurus ke depan, bangga dan sombong. Dibandingkan dengan kepercayaan diri Ouyang Zhen dan kecemasan Wang Songrui, jelas dia lebih unggul. "Bagaimana? Apakah kamu sudah membaca informasi tentang kantor pusat kami? Jika informasi yang dikumpulkan oleh bawahanmu itu benar, maka kamu sendiri seharusnya tahu betul kekuatan seperti apa yang kami miliki. Kemarilah sekarang. Kuharap kamu bisa menghadapi masalahmu sendiri dan bertindak liar di sini, tapi kamu harus membayar harganya. Membodohi bawahanku dan menyakiti rakyatku, hal semacam ini tidak bisa dijelaskan dengan jelas dalam beberapa kata. Jadi kuharap, apa yang kamu inginkan?" Sebelum Ouyang Zhen, yang penuh percaya diri, dapat menyelesaikan kata-katanya, Ye Tianzong tiba-tiba berbicara dan menyela, "Saya telah membaca informasi perusahaan Anda. Ini memang sangat kuat. Ini adalah sesuatu yang tidak saya duga. Tampaknya hari ini, saya muncul di sini, dan itu tiba-tiba. Saya khawatir orang yang melukai Anda menyebabkan masalah di wilayah Anda lalai, jadi saya di sini sekarang untuk mendengar pendapat Anda." Hahaha. Seperti yang diharapkan, orang bodoh ini sangat ketakutan. Ouyang Zhen tertawa, dan secara khusus menyentuh Wang Songrui di sebelahnya, dan berkata, "Tuan Wang, Anda dapat berbicara dulu. Bagaimanapun, kita punya banyak waktu hari ini, jangan terburu-buru, luangkan waktu Anda." Setelah mengatakan itu, Ouyang Zhen duduk. Dia menyilangkan kaki dengan santai, terlihat sangat tenang. Pada saat yang sama, dia mengangkat kepalanya, melihat ke beberapa orang, dan berkata, "Ye Tianzong, kan? Dan wanita ini, kalian berdua hanya berdiri di sini, mendengarkan Tuan Wang, kamu tidak dapat menyelesaikan masalahnya, kamu dua jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini hidup-hidup hari ini. Adapun Cangkuan, kamu sangat berani. Kamu benar-benar menemukan seseorang dari luar untuk berurusan denganku. Kami akan menghitung urusan kami dengan cermat nanti. Kamu juga berdiri dan mendengarkan. Bukankah kamu bertanya padaku tentang markas besar? Tepat pada waktunya, seorang komisaris khusus dari markas besar akan datang, dan aku akan membiarkan dia berurusan denganmu secara pribadi." Petik 2. Oh. Cangkuan sedikit bingung setelah mendengar ini. Ye Tianzong ini selalu membuat orang bingung ketika melakukan sesuatu. Suatu detik, akan tampak bahwa ia memiliki energi yang luar biasa. Namun detik berikutnya, rasanya dia bukan apa-apa, hampir tidak berguna, dan tidak punya pilihan selain membiarkannya dimanipulasi. Sekarang mendengar kata-kata Ouyang Zhen, jelas bahwa ini adalah rencana untuk menyelesaikan masalah nanti. Jika Anda membiarkan orang-orang dari markas menjaga Anda harus berganti kulit bahkan jika Anda tidak mati. Oleh karena itu, dia tidak menjawab Ouyang Zhen secara langsung, tetapi berbalik dan melihat ke arah Ye Tianzong di sebelahnya. Meskipun orang ini mengucapkan beberapa kata memohon belas kasihan dan menyerah, wajahnya penuh percaya diri, jadi dia harus mengendalikan segalanya.
Bagaimanapun, saya telah menembakkan busur saya dan tidak memiliki anak panah untuk mundur. Saya hanya bisa pergi ke sisi gelap. Jika tidak, saya akan menjadi orang yang berbeda di dalam dan di luar. Kita bertemu saat kita bertemu. Apa yang aku takutkan? Sebenarnya, menurutku sebelum Anda berurusan dengan saya, Anda harus memikirkan cara untuk menghadapi Tuan Ye. Aku akan menunggu di sini. Apapun rencanamu, aku tidak takut padamu. Setelah beberapa pelajaran yang menyakitkan, Chang Kuan mengambil keputusan dan mengambil tindakan, berniat melawan Ouyang Zhen sampai akhir. Mengenai pendekatannya, Ye Tianzong setuju bahwa harus seperti ini. Jika tidak, jika Anda takut serigala di depan dan harimau di belakang, Anda harus menangkap satu. Jika Anda tidak dapat menangkap keduanya, maka orang seperti itu adalah ditakdirkan untuk menjadi biasa-biasa saja dan tidak cocok dengan dirinya sendiri temperamen yang ingin Anda kembangkan. Kamu punya nyali. Chang Kuan, aku hanya berpikir kamu akan melakukan beberapa trik kecil secara pribadi. Tapi hari ini, kamu mengikuti orang bodoh ini ke sini dan membuat masalah menggantikanku. Bahkan dia pun menyerah padaku. Kamu masih ingin melawan, kan? Oke, tidak masalah, aku akan mewujudkannya untukmu. Tunggu saja, aku akan menanganinya, lalu aku akan menanganimu. Namun, kamu tahu gaya dan metodeku. Jangan menyesalinya. Ketika saatnya tiba, bahkan jika kamu menangis dan memohon padaku untuk memaafkanmu, itu tidak mungkin. Selesai. Ouyang Zhen tidak lagi melihat ke pihak lain, tetapi mengangkat kepalanya, memandang Wang Songrui, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana dengan itu, Tuan Wang, ayolah dulu, jelaskan persyaratan Anda, dan saya akan menyebutkan persyaratan saya. Singkatnya, hari ini saya di sini untuk mengambil alih, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Kata-kata Ouyang Zhen memberi kepastian pada Wang Songrui. Ditambah dengan sikap rendah hati dan rendah diri Ye Tianzong saat ini, hal ini memberi Wang Songrui, yang masih khawatir, cukup percaya diri. Dia menarik napas dalam-dalam, memandang Ye Tianzong, dan berkata dengan dingin, Ye Tianzong, saya benar-benar mengira kamu tidak takut. Mengapa? Sekarang kamu tahu bahwa ada gunung di luar gunung, dan ada orang di luar gunung, bukan? Ya. Ye Tianzong tidak membantah, tetapi dalam menghadapi omelan seperti itu, Huo Fenghuang merasa sangat tidak nyaman. Namun, dia ditahan secara paksa oleh Ye Tianzong. Sebelum Zhong Yun datang, dia harus memahami hubungan antara Wang Songrui dan 3 caebol lainnya. Asosiasi. Kalau pencegahan secara paksa, kemungkinan besar ada sesuatu yang disembunyikan. Oleh karena itu, hanya ketika pihak lain tidak memiliki sikap defensif dan berpikir bahwa segala sesuatu berada di bawah kendalinya, barulah dia dapat mengatakan yang sebenarnya tanpa ada kepalsuan. Tuan Wang, jika saya tahu bahwa Anda memiliki latar belakang seperti Direktur Ouyang, bahkan jika Anda memukuli saya sampai mati, saya tidak akan peduli jika ada terlalu banyak perselisihan dengan Anda. Saya dengan cermat melihat informasi di markas besar mereka. Grup Beijing, orang biasa, saya tidak mampu menyinggung perasaan mereka sama sekali, dan grup Zongheng saya, bahkan jika saya kehilangan segalanya, saya khawatir saya tidak akan dapat memindahkan mereka sama sekali. Jadi, sekarang, saya di sini untuk ambil inisiatif untuk mengakui kesalahanku. Hahaha. Ouyang Zhen tertawa dan berganti posisi ke posisi yang lebih nyaman. Dia masih memegang cangkir teh di tangannya dan berkata sambil tersenyum, lihat, Tuan Muda Wang, saya sudah mengatakan bahwa kekhawatiran Anda sebelumnya tidak diperlukan. Sekarang dia sudah menyerah, maka menurut apa yang Anda katakan sebelumnya, kami memiliki balas dendam dan keluhan. Sebenarnya, menurut saya akan lebih baik jika Anda menemukan saya saja saat itu dan biarkan saya menyelesaikannya. Mengapa repot-repot memalsukan lagi protokol penilaian untuk memperburuk keadaan? Baiklah, Direktur Ouyang, Anda benar. Aku terlalu banyak berpikir, tapi ini belum terlambat. Wang Songrui sekarang benar-benar tersesat dalam perangkap. Dia mengucapkan beberapa kata terima kasih kepada Ouyang Zhen, lalu menoleh, menatap Ye Tianzong, dan berkata dengan dingin, Ye Tianzong, kamu juga memiliki hari ini. Haha, saya pikir kamu adalah karakter kuat. Sekarang, Anda telah menggelapkan properti keluarga Wang kami dan bahkan melukai lengan saya. Permintaan saya juga sangat sederhana. Pertama, grup Zongheng Anda sekarang dapat dikelola oleh saya, dan Anda akan dikeluarkan tanpa sepeser pun. Kedua, jika salah satu lenganku terluka, aku ingin kedua lenganmu. Anda boleh memilih untuk menolak, namun konsekuensi yang akan terjadi adalah perusahaan Beijing di belakang Direktur Ouyang.
Saya khawatir konsekuensi ini tidak sesederhana dua tangan, tetapi nyawa Anda. Selain Anda, ada juga keluarga Anda, teman-teman, semuanya, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Setelah Wang Songrui mendapatkan kepercayaan diri, apa yang dia katakan sangatlah arogan. Setelah mendengar ini, Huo Fenghuang sebenarnya gemetar karena marah, namun alasannya akhirnya mengalahkan dorongan hatinya. Dia tahu bahwa Panglima pasti punya rencana, dan tidak perlu membuat masalah yang tidak perlu. Bahkan jika dia impulsif sekarang, dia akan mengganggu keseluruhan rencana, dan itu akan menjadi kesalahannya sendiri. Adapun Chang Kuan di sebelahnya. Sebenarnya, hatiku sudah membara, tapi aku baru saja putus sepenuhnya dengan Ouyang Zhen, dan aku tidak punya jalan keluar. Jadi, saya hanya bisa menonton dengan tenang dari samping. Namun, dia bukanlah orang bodoh. Saya juga memikirkan pilihan kedua. Itu adalah, begitu Ye Tianzong gagal, Ouyang Zhen juga akan mengganggunya. Lalu jalan terakhir yang tersisa, kabur. Ini adalah jalan keluar yang telah dia rencanakan selama lebih dari 10 tahun. Dia dilindungi dari penganiayaan oleh Ouyang Zhen kapan saja. Jika ditemukan masalah, helikopter akan tinggal dan mengangkutnya ke luar negeri. Di luar negeri, dia juga telah menyiapkan banyak dana untuk menghidupinya selama sisa hidupnya, di sana sama sekali tidak masalah. Ya, aku tahu, aku tahu. Ye Tianzong menunjukkan postur merendahkan diri, mengangguk sedikit, dan bahkan mengangguk dan membungkuk, dan berkata, kedua tuntutanmu sebenarnya tidak terlalu banyak. Bagaimanapun, itu bisa menyelamatkan hidupku dan keluargaku. Aku menerima syaratnya, tapi hanya setelah saya memenuhinya sebelum saya berkomitmen, saya punya sedikit pertanyaan dan ingin bertanya. Lagi pula, seperti kata pepatah lama, seseorang akan segera mati, dan perkataannya juga bagus. Beritahu saya beberapa informasi orang dalam, dan saya tidak akan menolak atau membantahnya. Ini bukan hal yang lebih ingin Anda dengar. Oh, mendengar. Wang Songrui sangat tertarik, tertawa dan berkata, oke, tidak masalah, saya akan memberitahu Anda apapun yang ingin Anda tanyakan. Suasana hati saya sedang baik hari ini dan dapat menjawab Anda. Bagaimanapun, Anda juga orang yang pintar. Saya punya tidak pernah berpikir bahwa kamu bodoh, tetapi kamu juga harus tahu seperti apa situasi saat ini. Bab 484. Kelihatannya, Wang Songrui benar-benar tertipu. Ouyang Zhen juga penuh percaya diri. Kecuali Chang Kuan, yang bermasalah tetapi tidak punya pilihan selain melakukan apapun, hanya Ye Tianzong yang tenang dan tenang. Mendengar apa yang disebut ancaman Wang Songrui, Ye Tianzong tidak berkomitmen, mengangguk satu demi satu, dan menunjukkan rasa hormat yang besar, dan berkata, baiklah, Tuan Wang, saya pasti akan mematuhi instruksi Anda. Sekarang, bisakah Anda memberitahu saya permintaan kecil saya? Oke, katakan. Haha, perasaan ini sungguh menyenangkan. Saya tidak menyangka bahwa saya pernah berlutut di hadapan Anda dan mencoba yang terbaik untuk menyenangkan Anda, tetapi Anda akan berada di sini hari ini. Wang Songrui menarik napas dalam-dalam. Kemudian dia duduk dan mendentingkan cangkir teh dengan Ouyang Zhen, mengobrol dan tertawa gembira, tampak sedang menyusun strategi dan mengalir dengan bebas. Ye Tianzong tidak rendah hati atau sombong. Dia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, baiklah, Tuan Wang, saya ingin bertanya. Orang yang memimpin masalah istri saya menjadi putri Sun Chuandao adalah Sun bersaudara. Apakah ini benar? Iya itu betul. Dan Anda bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengoordinasikan, serta mencari Direktur Ouyang untuk membantu menanganinya, bukan? Iya, tapi terus kenapa? Bukan apa-apa. Biarpun aku mati, aku hanya ingin mati dengan jelas. Ye Tianzong bertekad dan melanjutkan, lalu, ada dua caebol lainnya, Huang Xiren dan Zhao Chenggong. Apakah mereka terlibat dalam urusan Anda? Apakah ini rencana untuk menyelesaikan rekening setelah musim gugur atau semacamnya? Setelah mendengar ini, Ouyang Zhen sedikit mengernyit dan memandang Ye Tianzong dengan jijik. Wang Songrui, yang berada di samping, menindaklanjuti dan berkata, Ye Tianzong, kamu masih tidak memiliki ilusi apapun sampai sekarang, kan? Apakah kamu pikir kamu dapat berdampak pada masalah ini jika kamu menyelesaikannya? Itu tidak benar. Seperti yang kubilang tadi, aku tetap menyetujui permintaanmu. Aku hanya ingin mengejar kebenaran. Dengan kekuatan sekuat milikmu, aku benar-benar tidak bisa membalikkan keadaan, jadi apa yang kamu takutkan? Kata-kata Ye Tianzong. Kedua orang itu langsung lengah. Melihat keraguan-raguan Wang Songrui, Ouyang Zhen langsung mengambil keputusan, menepuk pundaknya dan berkata, tidak apa-apa,
Tuan Wang, selama saya di sini, apakah Anda masih takut dengan apa yang bisa dilakukan orang bodoh ini? Katakan saja padanya, ayo waktu Anda sangat berharga. Koresponden khusus dari kantor pusat kami akan segera datang. Pada saat itu, kami juga akan membahas masalah mengizinkan Anda bergabung dengan tim. Tidak perlu membuang waktu dengan peran sekecil itu, mengerti? Petik 2. Ya, itu masuk akal. Wang Songrui sekarang benar-benar tersesat. Dia tahu bahwa dengan adanya Ouyang Zhen di sini, tidak peduli betapa arogannya Ye Tianzong, dia tidak akan berani melakukan kesalahan apapun. Tidak masalah jika Anda mengatakannya. Awalnya, tujuannya adalah membunuh Ye Tianzong. Namun setelah berbicara dengan Ouyang Zhen, dia berubah pikiran untuk bergabung dengan Ouyang Zhen dan berjuang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ia bahkan diam-diam berfantasi bahwa masalah ini tidak boleh diketahui oleh Sun bersaudara, jika tidak maka akan timbul konflik kepentingan. Saudara Sun Yongji datang kepada kami untuk melakukan ini. Saat itu, di antara kita berempat, hanya aku yang setuju, karena kamu tahu kalau aku paling membencimu. Adapun Huang Xiren, dia tidak berpartisipasi karena urusan keluarga. Adapun Zhao Chenggong, dia ingin menimbulkan masalah bagimu, tetapi dia takut padamu. Tidak peduli bagaimana aku melakukan pekerjaanku, dia tidak mau datang. Mereka dua orang pengecut, kamu bertanya pada mereka, tidak ada artinya. Jadi begitu. Ye Tianzong percaya bahwa apa yang dikatakan pihak lain itu benar. Bagaimanapun, pihak lain sekarang berpikir bahwa dia telah sepenuhnya memahami inisiatif tersebut. Memberitahu Ye Tianzong sebenarnya hanyalah cara untuk pamer, tanpa penyembunyian apapun. Karena Huang Xiren dan Zhao Chenggong tidak berpartisipasi, kita dapat membiarkan mereka pergi untuk sementara waktu. Namun, sekarang bukan berarti masa depan, tidak ada yang tahu apa yang akan mereka lakukan di masa depan. Karena itu, Ye Tianzong juga memutuskan untuk membuat keputusan akhir terhadap para caebol ini setelah kembali dari ibu kota provinsi. Yang terbaik adalah memperoleh dana mereka sesuai dengan ide Anda sendiri, dan kemudian menghilang sepenuhnya dari kota Lincheng. Jika ada kecelakaan khusus yang terjadi pada saat itu, kami akan mengambil keputusan lain. Saya melihat waktu dan melihat bahwa jaraknya hampir 10 menit. Dan dengan kedatangan Zhong Yun, situasi yang tampaknya sepihak ini akan terbalik sepenuhnya. Baiklah. Sekarang, semuanya telah menjadi jelas. Ouyang Zhen juga menerima pesan teks, yang merupakan masalah kecil terhadap Ye Tianzong. Hal yang paling penting adalah berurusan dengan koresponden khusus dengan baik. Dia adalah pelindung dirinya sendiri, jika dia melapor ke markas bahwa dia telah melakukan kesalahan dalam pekerjaannya, maka pendukungnya tidak akan bisa lagi melindunginya. Ini adalah fakta yang tidak dapat dia terima apapun yang terjadi, jadi dia berdiri, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, Tuan Wang, ayo cepat dan saya akan membiarkan seseorang melakukan sesuatu, lepas dulu kedua lengannya, lalu buat perjanjian dan suruh dia menandatanganinya. Mari kita akhiri masalah ini di sini. Dan apa yang disebut perjanjian penilaian sebelumnya sebenarnya tidak diperlukan. Oke, melihatmu seperti ini, komisaris khusus seharusnya datang, jadi ayo cepat tangani dia. Setelah itu, kita akan baik-baik saja. Sebelum Wang Songrui sempat selesai berbicara, Ye Tianzong telah menguasai semua informasi dan memiliki kepercayaan diri yang cukup. Dia menyela pihak lain dan berkata sambil tersenyum, oke, menurut Anda masalahnya sudah selesai, dan saya juga berpikir bahwa saya mendapat semua informasi yang perlu dipahami dengan jelas. Lalu, Ouyang Zhen dan Wang Songrui, selanjutnya, saya akan melikuidasi kalian berdua. Sedangkan aku masih mengatakan apa yang aku katakan sebelumnya. Adapun kamu, Wang Songrui, karena kamu telah ikut serta dalam urusan Sun bersaudara melawanku, maka kematianmu pasti tidak bisa dihindari. Jika kamu masih bisa menemukan jalan kembali sekarang, kamu akan dapat menemukan pantai yang tepat, yang bisa saya jamin adalah saya hanya akan mengejar kamu dan keluarga kamu tidak akan terlibat lagi. Namun, jika kamu terus main-main atau menolak untuk bertobat, maka kamu, termasuk keluarga kamu, mungkin tidak memiliki kehidupan yang baik. Dan Anda, Ouyang Zhen, hal paling bijaksana yang dapat Anda lakukan sekarang adalah menyerahkan bukti palsu dari perjanjian penilaian ini kepada saya, dan saya akan pergi menemui Sun Yongye secara langsung. Tentu saja, Anda, Direktur Lembaga Penilaian, pasti tidak memenuhi syarat. Ya, biarkan Cangkuan melakukannya secara langsung, dan semua yang Anda lakukan harus dilakukan sesuai dengan instruksi Cangkuan. Jika dia meminta Anda untuk hidup, Anda akan hidup. Jika dia meminta Anda untuk mati, saya khawatir kamu tidak akan hidup lama.
Sama seperti kamu sekarang. Seperti yang dikatakan Wang Songrui, biarkan dia sendiri yang memerintahkanmu. Jika kalian berdua bisa melakukan ini, aku tidak akan melanjutkannya lebih jauh. Itu saja untuk saat ini. Apakah kalian mengerti? Ye Tianzong selesai berbicara. Dia mundur selangkah, dan Huo Fenghuang segera berdiri di sampingnya, siap mengambil tindakan kapan saja. Apa katamu? Ye Tianzong, apakah kamu tidak memahami situasinya? Mendengar kata-kata Ye Tianzong, Ouyang Zhen dan Wang Songrui, yang mengira mereka memiliki peluang untuk menang, benar-benar bingung dan memandangnya dengan curiga, mengira dia gila dan berbicara omong kosong. Saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Sekarang, kalian berdua yang membuat keputusan akhir. Jika tidak, candaan. Sebelum Ye Tianzong selesai berbicara, Ouyang Zhen segera memarahinya dengan keras dan berkata sambil mencibir, sepertinya kamu adalah tipikal orang yang tidak akan menitikkan air mata sampai dia melihat peti mati. Informasi perusahaan kantor pusat kami belum membuatmu takut, kan? Tepat pada waktunya, sekarang, koresponden khusus dari markas besar kita akan datang ke kantor. Tampaknya Anda masih ingin melawan dan berjuang sampai akhir. Jika Anda memiliki kemampuan, tunggu saja saya. Metodenya ribuan kali lebih kuat dariku. Beraninya kamu menunggunya di sini. Ouyang benar-benar tahu. Koresponden khusus ini bernama Zhong Yun. Dia pernah berinteraksi dengannya sebelumnya, dan dia tahu bahwa metode pria ini sangat kejam. Tidak hanya kemampuan bertarung pribadinya yang sangat kuat, dia juga dapat dengan mudah menghadapi bawahan Ye Tianzong. Terlebih lagi, dia telah mengatur semua koneksi pribadinya di Lin Cheng dengan sangat baik. Karena Ye Tianzong sangat tidak tahu apa-apa tentang promosi, jika saatnya tiba, laporkan situasi di sini kepadanya dan biarkan dia membantu menanganinya. Jangan lepaskan Ye Tianzong, termasuk keluarga dan teman-temannya, dan semua orang yang relevan. Oh, apakah Anda komisaris khusus? Oke, kalau begitu aku akan menunggu di sini. Aku ingin melihat seberapa mampu orang ini. Selesai. Ye Tianzong juga duduk. Ouyang Zhen membuang cangkir tehnya, memberi isyarat kepada Chang Kuan, mengambil cangkir teh yang bersih, dan membantu menyajikan teh dan air. Saat Chang Kuan menuangkan air untuknya, dia mengingatkannya dengan suara rendah, bagaimana dengan itu, Tuan Ye, saya tidak menanyai Anda. Saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa komisaris khusus ini ada di sini. Dia bukan seseorang bisa dianggap enteng, dia sangat kuat, apakah kamu ingin membuat beberapa persiapan terlebih dahulu? Sekarang aku berada di perahu yang sama denganmu, aku khawatir. Merupakan suatu kehormatan bagi Anda untuk berada di kapal yang sama dengan saya. Dan yang disebut komisaris khusus ini atau semacamnya, saya tidak peduli siapa dia, sajikan saja teh untuk saya. Bersiaplah untuk mengambil alih laboratorium ini kapan saja. Tentu saja, Anda harus mempertimbangkan bagaimana perkembangannya setelah pengambil alihan. Aktivitas ilegal dan kriminal yang dilakukan oleh Ouyang Zhen tidak boleh dilakukan. Anda harus merevitalisasi laboratorium, mengerti? Kata-kata Ye Tianzong. Kekhawatiran Chang Kuan tidak sepenuhnya hilang. Namun, yang terjadi adalah dia tidak bisa melakukan apapun untuk mengubahnya. Kuharap Haikou yang baru saja dibanggakannya akhirnya bisa menjadi kenyataan. Segera, yang disebut koresponden khusus sudah memasuki kantor. Ketika Ouyang Zhen melihat pihak lain, dia segera menghampiri dengan antusias dan berkata dengan hormat, Tuan Zhong, Anda akhirnya sampai di sini. Saya telah menantikan Anda, tetapi saya tidak sabar untuk bertemu Anda. Ayo, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini Wang Songrui. Tuan Muda Wang, dia adalah tokoh besar yang saya sebutkan kepada Anda, Zhong Yun, komisaris Zhong Yun, dengan tangan dan mata yang mencapai langit. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.